Audio Jungle. Halo sahabat. Oke. Halo sahabat Nilampedia. Kaget dong. Kok di awal video banyak komentar dalam sosial media di mana banyak petani nilam yang mengeluhkan kondisi fenomena fluktuasi harga minyak nilam di lapangan. Betul banget. Sadar dengan fakta lapangan yang terjadi belakangan ini. Lalu, apa tanggapan kami dari situasi tersebut? Pertama, kami mohon maaf sebelumnya apabila konten kami sebelumnya kurang jelas dan tegas dalam menginformasikan potensi apa saja yang kemungkinan terjadi terhadap kondisi usaha tani minyak nilam ke depannya. Dengan video ini, kami juga ingin berpendapat. Kami peduli loh, karena kita juga pelaku di rantai pasok produk minyak nilam ini. Penting juga kami jelaskan, serta kita pahami bahwa fenomena fluktuasi harga merupakan hal yang normal di setiap komoditas pertanian. Secara umum, ini disebabkan oleh keseimbangan pasokan dan permintaan. Kurang lebih berikut rinciannya. Pada faktor pasokan, kita banyak tantangan seperti perubahan iklim dan cuaca. Ini hal yang nyata. Serangan hama dan penyakit, ini juga masih sedikit penelitian yang membahas hama dan penyakit pada tanaman nilam. Siklus produksi yang lumayan panjang, skala usaha petani kecil, dan biaya produksi turut melonjak ketika kelangkaan produk minyak nilam terjadi, dan yang lainnya. Selanjutnya, faktor struktur rantai pasok. Rantai pasok yang panjang. Produk minyak nilam seringkali melewati banyak perantara dari petani, penyuling, pengumpul kecil, pengumpul besar, pengolahan, eksportir, formulator, pedagang besar, pedagang kecil, sebelum sampai ke konsumen. Setiap perantara mengambil keuntungan dan biaya logistik serta penyimpanan juga bertambah di setiap tahapan. Sehingga harga di tingkat petani bisa sangat rendah, sementara harga di tingkat konsumen tinggi. Spekulasi, tindakan spekulan yang menimbun barang saat pasokan sedikit untuk dijual kembali saat harga melonjak juga dapat memperburuk fluktuasi harga. Tindakan menanam serempak di kala harga tinggi dan menghancurkan produk di kala harga rendah merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Selanjutnya, asimetri informasi. Petani seringkali tidak memiliki akses real-time terhadap informasi harga pasar terkini, membuat mereka berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan pedagang. Di sini pentingnya ada Harvesta. Dengan pemahaman tersebut, kami berharap dengan keberadaan Nilampedia dan Harvesta, para sahabat Nilampedia mampu mengantisipasi kondisi yang terjadi di usaha tani minyak nilam ke depannya secara bijaksana. Selain itu, kami juga perlu sekali menyampaikan hal yang penting bagi sahabat Nilampedia. Kita perlu sepakat, pekerjaan petani bukan seperti pekerja karyawan yang mendapat pemasukan setiap bulannya secara rutin. Penting bagi petani untuk mengamankan sumber pendapatannya agar lebih stabil untuk kehidupannya. Terus, gimana coba caranya? Sadar kami, cerminan petani yang sukses adalah petani yang memiliki 3 jenis pendapatan. Apa aja tuh? Yang pertama, pendapatan jangka pendek. Yang kedua, pendapatan jangka menengah. Dan yang ketiga, pendapatan jangka panjang. Di sini, tanaman nilam termasuk kategori nomor 2. Untuk pendapatan jangka panjang, bisa melakukan investasi pada tanaman keras atau ternak. Lalu, untuk pendapatan jangka pendek, bisa saja petani nilam melakukan diversifikasi tanaman lainnya yang tidak kalah menguntungkan. Salah satu contoh yang bisa kami tawarkan adalah sereh wangi. Tanaman unik yang tidak membutuhkan tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi, perawatannya mudah, tidak ditemukan hama dan penyakit yang signifikan merugikan, dan lama panen 6 bulan pertama dan 3 bulan pada panen selanjutnya. Dan terakhir, harga minyak sereh wangi juga terbilang menarik loh sahabat Nilampedia. Wow, menarik bukan? Kalau sahabat Nilampedia penasaran, kami perkenalkan adik kami, Serehpedia. Bisa dicek di link di bawah.
Oke, sahabat Nilampedia, jangan pernah ragu untuk bertanya dan memberikan komentar positif ya. Jangan lupa juga untuk beri respon, like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai tanaman nilam. See you next video. Bye-bye.